JNE diduga menimbun beras Banpers demi hukum meski mubazir yang mengiris hati rakyat. Mubazir itu adalah perbuatan sia-sia, perbuatan yang egosentrik. Mubazir adalah bentuk ketidaksyukuran yang dilakukan oleh para pelakunya. Memang sangat cukup banyak perbuatan mubazir kalau mau menghitung-hitungnya. Bahkan mungkin saja bahwa hidup ini adalah sebuah kemubaziran. Karena itulah banyak yang masa bodoh dan melakukan tindakan mubazir yang terus-menerus. Adanya penemuan penimbunan sembako yang jumlahnya sangat banyak di Depok, ini sudah sangat jelas perilaku mubazir, perbuatan yang sangat egois dan biadab. Bapak Presiden sudah melakukan upaya agar rakyat tidak mampu karena COVID beberapa waktu yang lalu ternyata ditanggapi secara kejam. Iya, bantuan sembako atau bansos ternyata di arus bawah tidak dijalankan secara baik dan akurat. Ketika ditemukan sembako yang sudah ditimbun dan diduga dilakukan oleh pihak JNE, ini sudah sangat memukul hati rakyat. Ternyata bansos itu harusnya dibagi secara baik dan benar, ternyata malah jadi mubazir. Benar kata-kata bijak yang sudah beredar selama ini, bahwa bagaimanapun bau busuk itu ditimbun, akan tercium juga. Sembako yang ditimbun itu sudah pasti aneh dan sangat janggal. Sebelum sembako itu busuk dan rusak, pasti ada waktu yang cukup membagikannya. Tetapi kenapa tidak dilakukan dan kenapa ditimbun begitu saja? Dan akhirnya pihak JNE pun menjawab kasus ini. Dari 5 poin yang ditulis oleh pihak JNE, hanya 1 poin yang berkaitan dengan kasus penimbunan sembako ini. Poin lainnya hanyalah bumbu-bumbu pernyataan yang tentu saja diharapkan masyarakat bisa memahami kinerja JNE bahwa perusahaan ini taat aturan dan hukum. Semua perusahaan pasti ingin dibilang taat dan aturan hukum. Ya, hanya saja semua pengakuan itu belum tentu benar. Maka karena itulah penyelidikan ini sangat penting. Dan kenapa sembako yang seharusnya sudah dibagikan ke masyarakat kok tiga-tiganya ditimbun begitu saja sampai menjadi busuk? Ini ada apa? Adapun pada poin yang keempat, yakni poin yang langsung berkenaan dengan kasus ini, pihak JNE menulis begini. 4. Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dari pernyataan ini, selain JNE, ada pihak lain yang sampai-sampai sembako itu ditimbun. Iya kan? Siapa pihak itu? Semoga aparat segera menemukan titik terangnya. Semoga fakta hukum yang akan ditemukan itu juga menopang atau membantu kekesalan masyarakat yang seharusnya mendapatkan sembako malah ditimbun. Kejadian ini di Depok, sebuah wilayah yang dikenal kekuasaan PKS, wilayah yang menjadi basis PKS untuk memabukkan warganya menjadi mabuk agama. Oh ya, JNE kan dulu diberitakan begitu heboh soal lamaran kerja yang mengkhususkan beragama Islam atau Muslim, dan tentu saja ini menuai kritis atau proses tajam. Meskipun pihak JNE mengatakan bahwa hal itu telah ditanggapi dengan memutuskan hubungan kerjasama dengan mitranya yang khusus merekrut karyawan itu. Tetapi sebelumnya, ketika kasus itu mencuat, pihak JNE pun mengaku sangat menjunjung tinggi toleransi dan keragaman. Memang begitulah pernyataan demi pernyataan. Nah, bagaimana dengan kasus dugaan penimbunan sembako ini? Apakah pernyataan dari pihak JNE itu bisa meredam kekecewaan masyarakat? Siapa lagi yang membela masyarakat bawah yang hak-haknya dirampok, ditimbun dan ditenggelamkan? Apakah perusahaan JNE ini tidak peduli soal urusan mubazir? Apakah dengan cara menimbun seperti itu, maka akan menyelamatkan JNE dari jeratan hukum? Kita tunggu saja penyelidikan pihak berwenang. Semoga terang benderang. Sangat miris memang jika ada yang sampai begitu tega memubazirkan sembako dengan menimbunnya. Begitulah kura-kura, dan artikel ini ditulis oleh Daeng. Terima kasih.